Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 11 September 2023, yaitu hari trading ke-165. Hari ini kita sepanjang hari intraday-nya merah, tapi ditarik di pre-closing dan positif pula tutupnya ya. Jadi memang kalau kita nggak lihat apa yang terjadi di hari-hari sepanjang hari, lalu kita nggak cek volume, agak berbahaya ya, karena ini tampaknya candlenya positif, tapi dia harus kita confirm dulu ya. Oke, ini dia trading snapshot Bapak Ibu, QSG ditarik tutup di 0,2. Bagaimana cara mereka hari ini QSG-nya bergerak? Kita bisa lihat dia pembukanya diangkat dulu sedikit ya, lalu dia turun. Nah ini. Jadi ada tarikan. Nah, tarikan ini untuk menjaga supaya komposisi kita terkesannya positif. Padahal kita nggak tahu dia turun dulu ke bawah ya. Alertnya mulai ada jam berapa ya? Jam siangan ya Bapak Ibu. Lalu di season 2 ini banyak ada berapa alert sampai ditarik terakhir. Jadi ada akumulasi mungkin berapa saham yang sudah alert sebelumnya jadi naik ke atas. Catatan kita net foreign-nya minus ya, besar, cukup besar 600 miliar. Jadi kalau kita lihat di all marketnya lagi-lagi capital outflow, net sell Bapak Ibu, faktanya year to date kita minusnya semakin dalam. Mau bicara apa kita terhadap pertumbuhan ekonomi kita ya, mau ngomong apapun, nyatanya capital outflow ya. Mau kita gembar-gemborkan komposit kita bagus, faktanya asingnya mungkin profit taking atau asingnya melihat duitnya lebih bagus ditempatkan ditaruh di tempat lain, apapun itu ya, dia outflow ya, net sell maksudnya. Oke, itu dia ya. Apapun alasan orang jualan adalah kalau nggak dia mau pengen profit taking, udah merasa bahwa oke, cukup sekian. Kalau sudah profit atau merasa rugi waktunya kelamaan nggak gerak-gerak, dia out atau ada opportunity di tempat lain. Jadi mau kita kosmetikkan ngomong bagus juga, faktanya dia net sell ya. Itu. Jadi kita harus memberikan perhatian juga sebagai retail ya. Kita kan cuma bisa follow saja. Energi banyak keluar, basic material dan consumer. Oke. Jadi ini alertnya Bapak Ibu, ESA, Omet, Energi, Wika, dan Pegas. Jadi beberapa saham ini memang sudah alert terus. Omet saya sudah masuk ya, bottom sekali. Ya, ESA sudah berapa kali alert. Energi kemarin saya sudah bikin the best time for buying. Biasa saya ajarkan di dalam workshop Energi ya. Tadi sudah saya posting di Telegram channelnya. Jadi alert ini terkirim secara sekuensial ya Bapak Ibu ya, dan sekarang kita bahas di after market close menggunakan data end of day. Jadi terkirim selama market buka. Kemarin ada yang bertanya, Pak, ini kalau sudah malam masih ada alert buy-nya nggak? Tidak ada ya, jadi hanya begitu market tutup dia juga selesai big data analisisnya. Oke, itu dia Bapak Ibu alert kita hari ini. Bapak Ibu bisa join Telegram channelnya juga, bisa follow Instagramnya, sosial medianya, silakan di follow. Disclaimernya ada banyak disclaimer, Bapak Ibu silakan dibaca disclaimer on ya. Saya tidak perlu berpanjang lebar. Oke, next, ini informasi workshop Bapak Ibu. Alhamdulillah untuk batch 30 sudah full. Ini sudah konfirmasi, tinggal 2 yang belum konfirmasi. Bapak Ibu kalau ada yang berminat di tanggal bulan Oktober hanya bisa waiting list. Siapa tahu yang kedua orang ini mengundurkan diri jadi bisa masuk. Untuk bulan Oktober masih ada 5 lagi ya Bapak Ibu. Ini memang jumlahnya hanya 6 satu kelas, jadi semacam semi private. Kalau sampai 30 sampai 100 orang itu saya rasa tidak mungkin lah efektif untuk Bapak Ibu belajar. Jadi paling pas itu maksimum 10 orang ya. Jadi 6 masih oke. 7, 8, 9, 10 itu masih. Di atas itu sudah tidak efektif. Jadi Bapak Ibu nanti ini adalah kelas basic sampai intermediate. Untuk kelas advance-nya hanya ditawarkan kepada yang sudah ikut workshop trading as business. Oke, itu dia. Silakan Bapak Ibu. Untuk bulan November masih ada. Kenapa jauh-jauh hari? Karena ini banyak peserta yang dari luar kota sebelumnya. Jadi mereka harus mempersiapkan akomodasi dan transportasi jauh-jauh hari, izin kantor atau dan sebagainya. Oke, begitu Bapak Ibu. Baik, kita langsung aja ke Telegram botnya. Saya akan cepat kali ini, Bapak Ibu, untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, seperti saya sampaikan tadi, untuk menghemat waktu saya langsung to the point. Jadi seperti biasa yang kita lakukan di after market close adalah kita cek dulu alertnya.
Oke ya, ada alert di situ. Nanti saya akan bahas singkat semua saja ya. Lalu kita akan lihat rekom. Jadi rekom ini banyak yang energi, break upper doncian, ya Omet Wika. Jadi semua yang upper doncian ini mungkin dia the best time for buying ya Bapak Ibu. Nanti di workshop kita bahas lah. Ini juga banyak bullish sign, teens, bearish ya. Wika, alert, Adi, tidak ada alert, ESA, PTPP. Jadi udah banyak yang alert ya Bapak Ibu. Jadi sekarang ini karena dia bukan alert yang pertama, harusnya Bapak Ibu masuknya itu alert pertama atau kedua tuh bisa masuk kalau atau tunggu the best time for buying. Kita sekarang lihat SCR Vboom, ada nggak saham ledakan volume? Seperti Omet, saya Omet tuh tertariknya ketika dia ledakan volume. Jadi TSPC ini Bapak Ibu cek, mungkin dia bukan Kompas 100, dia ledakan volume, silahkan dicek. Oke, itu dia ya Bapak Ibu. Nanti saya akan singkat saja semuanya. Sekarang kita bahas komposit dulu, Speedo dulu, Speedo Composite. Netral, Bapak Ibu, saat ini komposit kita berada di zona netral, demand sama dengan supply. Kita lihat dengan VPA weekly composite ini hari Rabu ya. Composite. Dia menolak untuk ditutup merah ini. Ini ada sinyal sell di weekly-nya, jadi biasanya ini valid, tergantung dia butuh satu candle validasi untuk mengconvert dengan volume yang valid nanti hari Jumat ya. Di sini kita tunggu saja sampai hari Jumat untuk weekly-nya, tidak ada sinyal. Kita lihat daily-nya VPA Composite. Mudah-mudahan ini tidak sampai 25 menit lah analisa kita. Sekarang dia cucuk, ini biasanya di sini sebelah sini ada zona demand-nya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi masuk ada demand. Jadi dari beberapa hari kemarin strateginya adalah buy on weakness. Kita lihat VBP Composite. VBP Composite untuk melihat zona supply and demand, ya ada demand-nya sini ya. Jadi dia ada demand yang menahan supaya dia tidak turun. Jadi disitulah posisinya ya Bapak Ibu. Kalau udah close di bawah ini, berhasil close di bawah yang ini ada demand zone, maka kemungkinan dia akan ke bawah lagi ya. Ini demand juga. Jadi kalau udah berhasil close, nah buy on weakness kita dari sini sampai bawah lah. Jauh nih. Mungkin zona ini dulu lah. Jadi sekarang dia menahan buy on weakness kita di sini, ini demand in demand. Kelihatan ya dengan tool yang ada di board ini kita tahu dia mantul karena ada zona demand di bawahnya. Oke, itu dia komposit. Kita sekarang akan bahas singkat semuanya Bapak Ibu. Kita lihat dari ESA, alert ESA, tidak berlama-lama. ESA, jadi kebanyakan mereka ini sudah the best time, sudah banyak alert. Alertnya malah ESA ini freshnya itu di bulan Juli. Jadi belinya memang harusnya di bulan Juli. Kita lihat dengan star ESA, nanti Bapak Ibu saya memberikan ini daily-nya, Bapak Ibu cek weekly-nya ya. ESA, ya ada alhamdulillah bergerak naik ya, kencang hari ini. Mudah-mudahan segera bisa naik ke zona demand. Kita lihat Speedo, ESA, grid ya, ESA berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Nah sekarang kita lihat PPA, ESA. Jadi dia sinyalnya potensial climax-nya, jadi volumenya meningkat. Ini juga meningkat valid. Jadi low, high. Yang kita tunggu adalah dia membentuk high terhadap low. Itu kalau ini adalah the best time for buying, maka Bapak Ibu bisa beli di sini untuk second chance to buy, baru dia naik ke atas. Silahkan cek weekly-nya. Di sini ada gap, makanya biasanya dia akan targetnya nutup gap gitu ya. Kalau ada gap, target jual bisa di sini seperti analisa sebelumnya. Volumenya valid Bapak Ibu, cuman dia menyatakan sinyal potensial buying climax. Silahkan cek di weekly-nya. Oke. Kita lihat alert berikutnya biar cepet. Alert ESA Omet. Nah, Omet ini saya beli buy on weakness di berapa itu ya? Kita lihat. Alert juga. Jadi alert Omet ini setelah alert pertama, dia kemudian ada ledakan volume dulu baru ada alert ya Bapak Ibu. Ini alert Omet. Jadi saya masuk setelah alert pertama, saya masuk di alert kedua. Begitu alert pertama saya buy on weakness ya. Jadi masuknya saya bottom fishing, benar-benar di bottom, ada kedua, ketiga. Jadi
kemarin masuknya ketika alert pertama lah. Jadi Bapak Ibu kalau lihat alert udah ke 10, ke 11 ya seperti ESA itu masih bisa kalau kita cek di chart daily-nya. Tapi the best early entry kalau Bapak Ibu sudah kelas advance nanti akan tahu caranya. Kalau untuk kelas basic kita masuk di the best time for buying. Omet ya, kita lihat Speedo Omet. Alertnya sudah ketiga. Harusnya bisa naik kenceng dah. Grid saat ini grid artinya demand lebih besar daripada supply, masih aman. Kita lihat dengan Star Omet. Kencang sekali ya. Omet sekarang akselerasi zona grid. Kalau dia tidak bisa menunjukkan kekuatan dia akan belok ini. Tapi sayang tidak ada weekly-nya karena dia belum 2 tahun ini, belum ada weekly-nya. Kita lihat sekarang VPA Omet. Yang tidak ada weekly-nya itu rotasi bintang ya. Udah benar gak tanggalnya nih? Mungkin belum. Tanggal 13 sudah benar ya. Ya, dia pattern-nya gini ya Bapak Ibu. Dia alert pertama ya. Lalu saya beli di sini, saya dapat buy on weakness sekitar di sini. Dia naik ke atas, dia turun lagi. Dia naik ke atas, ya turun lagi lah. Jadi pattern-nya itu begitu. Kalau udah naik, kita tunggu. Jadi tunggu. Saya kalau udah naik ya, tunggunya di sini. Dia dapatnya ke bawah. Kalau dia naik, tunggunya mulai dari sini gitu. Yang dia break new high, nah kalau yang punya stop loss sekarang bisa naikkan ke sini. Karena dia apa? Sudah membentuk new high. Nanti dia turun lagi, kita buy on weakness lagi. Naik lagi gitu, patternnya gitu aja. Nanti kalau kecuali dia kena stop loss bawah atau reject. Saat ini dia volumenya sangat besar, dia ledakan volume nih harusnya nih ya. Ledakan volume nih. Baik. Itu alert terakhir baru kita pakai PCM PVM deh. Energi saya sudah bikin posting ya Bapak Ibu di sini di Telegram channelnya. Jadi saya masuknya itu ketika ada spring di energi ya. Jadi spring naik ke atas, stop lossnya di bawah spring. Nah di sini ada skenario the best time for buying. Saya bilang dia akan turun, dan dia turun, sekarang dia naik ke atas. Jadi fasenya sudah berikutnya. Ini nanti kita akan belajar di kelas advance. Jadi bagaimana bisa early entry ya. Ini ada Bapak Ibu join ke Telegram channelnya, sudah saya jelasin di situ. Oke, kita lihat alert ENRG. Ya, di sini ya dia alertnya sudah mulai bulan Juni. Jadi bulan Juni itu harusnya kita sudah entry untuk jualan biasanya di window dressing ya. Oke, alert di sini sekarang dia alert terus sudah banyak ya. Jadi ini sudah tinggi. Kalau untuk the best time for buying mungkin sudah lewat ya, seperti yang tadi. Kita lihat dengan Speedo ENRG. Grid masih bisa terus naik. Grid artinya sekarang demand lebih besar supply. Kita lihat Star udah ya. Kita lihat weekly-nya deh, Star ENRG. Oke, Star-nya bagus ya. Masih habis panik terlebih dahulu. Baru kita lihat Star daily-nya, Star ENRG. Nah, jadi dia kalau di daily-nya tampak seolah-olah dia sudah sangat great ya, jadi kuat. Tapi kalau kita lihat weekly-nya, ternyata kita masih aman untuk dia bisa bergerak terus gitu. Sekarang masih di zona hope weekly-nya, jadi santai. Kita lihat VPA, ENRG, nanti cek weekly-nya juga Bapak Ibu. Jadi the best time for buying, dia second chance to buy. Jadi belinya di sini nih. Kalau yang second chance to buy baru dia naik ke atas. Mungkin nanti ini bisa saya jadi case untuk workshop kelas advance trading as basis. Mudah-mudahan saya tidak lupa. Sekarang kita lihat PPA weekly-nya ENRG. Tadi di rotasi bintangnya sih bagus weekly-nya, masih jauh perjalanan. Ya, dia coba ngejar ya, dan nge-swing ke bawah. Kemudian kalau targetnya di 400-an lah. Ya, targetnya 400-an dulu. Oke. Sekarang jadi saya cepat aja semua Bapak Ibu. Wika. Wika ini sudah ada saya bikin analisa juga dan letakkan volume juga. Saya sudah masuk juga di Wika. Alert. Wika. Jadi waktu itu saya buat analisanya khusus untuk Wika supaya bisa masuk ya di ini. Kalau nggak salah tuh di sini ya, dia keluar terus ini pertama kali. Ini price-nya di sini, jadi kita masih tanggal 29 Agustus masih bisa masuk, tanggal 6 September bisa masuk ya. Sekarang udah alert terus, mungkin sudah terus naik.
Waktu itu, kita lihat dulu lah Speedo Wika. Jadi silakan Bapak Ibu tonton ya aftermarket close sebelum-sebelumnya. Extreme Grid. Wah, akhirnya dia ekstrim juga. Jangan masuk kalau sudah ekstrim. Karena bisa beli di pucuk kalau lagi ekstrim-ekstrimnya. Star Wika. Ya, sudah masuk hope, tapi sebentar dari rotasi daily masih aman ini Bapak Ibu. Kita lihat dengan VPA Wika. Karena rotasi daily. Oke, dia. Oke, ini Bapak Ibu ya. Jadi the best time for buying, dia kasih kesempatan turun sedikit baru dia naik ke atas. Targetnya kita nggak usah muluk-muluk, masih sekitar ini sebenarnya ya. Jadi semenjak dia turun, dia harus dites dulu. Kalaupun mau turun, maka dia akan turun sekali lagi membentuk handle-nya ya. Jadi ini dulu yang dites. Oke. Kalau weekly bagaimana? Weekly mungkin bottoming. Mungkin kita harus mainnya di weekly. VPA weekly Wika. Iya, dia bottoming mainnya di weekly ya. 1, 2, Bapak Ibu bisa acuannya weekly untuk start rotation weekly. Bapak Ibu lihat weekly. Kalau pakai rotasi weekly, jualannya di sekitar 1.200-an ini. 1.100 sampai 1.200. Ya, silakan. Ya, Bapak Ibu. Saya mungkin bukan apa lagi sariawan. Lagi sariawan, ngomongnya nggak enak. Itu saja. Saya buka juga rahasianya. Lagi sariawan. Makan cabai ya, biasa. Kita lihat alert Pegas. Sakit ngomong kalau lagi sariawan tuh. Jadi sama Pegas Bapak Ibu, alertnya ya sejak ya udah tanggal 5 bulan lalu udah ada alert. Saya ini dapat buy on weakness setelah dia dividen, dia turun saya dapat itu. Pegas. Oke, kita lihat Speedo Pegas. Ya, mudah-mudahan nggak sampai 20 menit. Demand grid sekarang berarti kalau speedometer berada di grid, demand lebih besar daripada supply. Kita lihat sepatar gas. Oh, dia daily-nya lemah, akhirnya ada alert ya. Berada lama ini. Kita Star Pegas. Kita lihat weekly-nya. Aduh, dia putar-putar sempat menguat berapa bulan lalu. Sekarang baru balik lagi. Oke. Tahu kita PPA weekly Pegas. Sideways dia kalau nggak salah nih. Ya, dia sideways di sini Bapak Ibu. Dia sempat break, dia turun dulu ke bawah, mudah-mudahan dia naik lagi ke atas. Karena patternnya dibutuhkan begini. Kita butuh pattern yang ini, low, ini high. Dia harus turun dulu, high low. Selagi dia tidak close di bawah low-nya ini aman ya, dia untuk membentuk lagi ke atas. Maka kalau dia close nanti kapan ya ke atas ini, maka low, high low, ini higher high. Nah, pattern itu terbentuk, mudah-mudahan target kita bisa tercapai lah di sini paling enggak nih. Karena ada candle merah, ini 1.500 lah. Ya. Kalau ada gap di daily-nya, nanti gap itu tutup dulu. Kita lihat VPA Pegas. Apakah ada gap di daily-nya? Ya, udah tutup ya gap di sini. Ya, itu dulu Bapak Ibu. Kita sebenarnya acuan main di daily, di weekly ada di daily ada sinyal dan sepertinya dia di sini semacam ledakan volume. Ledakan volume itu dia volumenya hilang dom gitu-gitu. Itu ciri-ciri ledakan volume. Baik Bapak Ibu, sekian saja aftermarket close untuk hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa analisa lengkap, lagi sariawan nih, 2 lagi. Jadi ngomongnya nggak enak. Jadi mohon maaf, silahkan Bapak Ibu lakukan analisa sendiri lengkap ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf tidak bisa lengkap untuk melakukan analisa. Insya Allah kita bertemu lain waktu. Mudah-mudahan sariawannya sempat sembuh lah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.